Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Permohonan profesi pemohon tidak jelas atau kabur. 4. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menyatakan permohonan profesi pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Rizwan Arif dari Forum News Network. Ini kabar buruk bagi Anda yang menjadi pendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Pak Jokowi dari 2 periode menjadi 3 periode. Tapi sebaliknya, saya kira ini jadi kabar baik bagi Anda yang sejak awal menentang perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Karena Mahkamah Konstitusi hari ini, Selasa tanggal 28 Februari 2023 itu memutuskan menolak gugatan pembatasan masa jabatan presiden yang ini di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Judicial review ini diajukan oleh seorang warga negara, seorang persorangan yang bernama Herifuddin Daulay. Kalau saya lihat ini dia adalah seorang guru honorer ya biodatanya, dan perkaranya terregister dalam nomor 4 garis miring PUU garis hubung 21 Romawi garis miring 2023. Keputusan ini langsung dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang jangan lupa ini adalah adik ipar dari Pak Jokowi, Anwar Usman. Anwar Usman menyatakan bahwa menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Putusan nomor 4 garing PUU garis datar 21 garis miring 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Herifuddin Daulay. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah 3.1 dianggap dibacakan. 3.2 Mahkamah berwenang menguji permohonan akuo. Kedudukan hukum 3.3 dianggap dibacakan. 3.4 dianggap dibacakan. 3.5 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon sebagai berikut: bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya oleh pemohon dalam permohonan akuo adalah pasal 169 huruf N, pasal 227 huruf E, dan pasal 222 Undang-Undang 7 2017 selengkapnya sebagai berikut. Pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017 belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Pasal 227 huruf E huruf Undang-Undang 7 2017, surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Pasal 222 Undang-Undang 7 2017, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Angka 2, angka 3, angka 4
dianggap dibacakan. Berdasarkan seluruh uraian pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, in casu sebagai pemilih dalam pemilu, dalam kualifikasi sebagai pemilih tersebut, menurut mahkamah, pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang anggapan aktualnya atau setidak-tidaknya potensial dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk memilih presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan kausal perban antara anggapan kerugian hak konstitusional pemohon dengan berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan pemohon dikabulkan, maka anggapan kerugian dimaksud tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma pasal 169 huruf N, pasal 227 huruf I, dan pasal 222 Undang-Undang 7 2017 yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3.6. Menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma pasal 169 huruf N, pasal 227 huruf E, dan pasal 222 Undang-Undang 7 2017, pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1 dianggap dibacakan, angka 2 dianggap dibacakan, angka 3 dianggap dibacakan, angka 4 dianggap dibacakan. Angka 5, menurut pemohon pencapaian presentasi kursi partai-partai di DPR tidak ubahnya seperti deret bilangan statistik. Dalam ilmu statistik, pengolahan data dikenal istilah median dan modus. Yang paling menunjukkan nilai-nilai keadilan adalah modus, yang dalam kasus ini pemohon terjemahkan sebagai angka presentasi yang dominan yang muncul dapat dicapai oleh partai politik peserta pemilu. Berdasarkan dalil tersebut, pemohon mohon kepada mahkamah untuk menyatakan dalam provisi: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan kaidah hukum tunduk pada kaidah bahasa Indonesia. 3. Menyatakan makna prasa hanya norma pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 adalah makna pembatasan konstitusional bersyarat dengan terusan kalimat secara implisit apabila peradilan konstitusi memutuskan demikian setelah prasa untuk 1 kali masa jabatan. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan 2. Menyatakan pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan pasal 227 huruf E Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada prasa 20% dari jumlah kursi DPR bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai senilai modus perolehan dalam 0% kursi DPR partai politik. 5. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P8. 3.9. Menimbang bahwa oleh karena permohonan akuo telah jelas, maka mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi atau kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang MK. Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas pasal 169 huruf N, pasal 227 huruf I, dan pasal 22 Undang-Undang 7 2017, terlebih dahulu mahkamah akan mempertimbangkan permohonan pemohon dikaitkan dengan ketentuan pasal 60 ayat 2
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi selanjutnya dianggap dibacakan. Permohonan ini dapat diajukan kembali. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai konstitusionalitas pasal 169 huruf N, pasal 227 huruf I, dan pasal 222 Undang-Undang 7 2017. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon, perlu Mahkamah kemukakan setelah mempelajari secara saksama dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya telah diuraikan dalam paragraf 3.7, dari semua dalil tersebut, hanya dalil angka 2 yang memiliki ketersambungan atau benang merah dengan petitum pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah akan memulai terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil yang termaktub pada angka 2 tersebut, dikaitkan dengan petitum pemohon. Pertimbangan hukum Mahkamah didasarkan pada kelompok isu dari ketiga norma yang dimohonkan tersebut sebagai berikut. Bahwa isu pertama berkenaan dengan syarat pengajuan calon presiden dan wakil presiden inkasu syarat sebagaimana termaktub dalam pasal 69 huruf N dan pasal 22 huruf I Undang-Undang 7 2017 telah pernah diputus oleh Mahkamah. Berkenaan dengan kedua norma tersebut, Mahkamah melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 117 garis miring PUU garis datar 20 Romawi garis miring 2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023 dalam subparagraf 3.19.3 mempertimbangkan sebagai berikut. Subparagraf 3.19.3 dianggap dibacakan. Oleh karena isu konstitusional yang dimohonkan pemohon dalam permohonan aku pada intinya tidak jauh berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 117 tahun 2022 dan Mahkamah tidak atau belum memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengubah pendiriannya. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 117 tahun 2022 mutatis mutandis berlaku menjadi pertimbangan hukum dalam putusan aku. Artinya, norma pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I Undang-Undang 7 2017 adalah konstitusional. Bahwa isu kedua adalah berkenaan dengan norma pasal 222 Undang-Undang 7 2017. Sampai sejauh ini, norma dimaksud pernah diuji konstitusionalitasnya sebanyak 27 permohonan yang telah diputus di Mahkamah Konstitusi. Dari kesemua putusan tersebut, terdapat 5 putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan pemohon, sedangkan putusan-putusan lainnya menyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena isu konstitusional yang dimohonkan dalam permohonan aku pada intinya tidak berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya berkenaan dengan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold yang menyatakan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memiliki persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Merujuk semua putusan tersebut, pada intinya Mahkamah berpendirian bahwa ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah konstitusional. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam putusan-putusan sebelumnya yang menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang 7 2017 mutatis mutandis berlaku pula menjadi pertimbangan hukum dalam putusan akuo. Namun demikian, penting bagi Mahkamah menyatakan bahwa dari semua putusan tersebut, terutama sejak berlakunya Undang-Undang 7 2017, 2 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra, mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion, dan tetap pada pendiriannya bahwa ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau inkonstitusional. Artinya terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, ketentuan pasal 222 Undang-Undang 7 2017 adalah konstitusional. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil pemohon yang menyatakan norma pasal 169 huruf N, pasal 227 huruf I, dan pasal 222 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selain pokok permohonan sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf 3.12 di atas, pemohon juga mengajukan dalil-dalil lain. Oleh karena dalil-dalil tersebut tidak jelas dan tidak memiliki ketersambungan atau benang merah
dengan bahagian petitum, Mahkamah menganggap tidak terdapat relevansinya untuk mempertimbangkan dalil-dalil dimaksud. Begitu pula dengan provisi pemohon yang meminta Mahkamah menyatakan kaidah hukum tunduk pada kaidah bahasa Indonesia. Menurut Mahkamah, petitum berkaitan dengan provisi demikian adalah tidak jelas atau bersifat kabur sehingga harus dikesampingkan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas terhadap pengujian pasal 169 huruf N, pasal 227 huruf I, dan pasal 222 Undang-Undang 7 2017 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Terhadap dalil-dalil serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak terdapat relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan provisi pemohon tidak jelas atau kabur. 4. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menyatakan permohonan provisi pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, 2 hakim konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik PFOE memiliki pendapat berbeda, dissenting opinion. Nah tadi kan Pak Anwar Usman ketika membacakan amar putusannya, dia menyatakan bahwa Anwar Usman dan Hakim Daniel Yusmik itu menyatakan dissenting opinion, alias dia punya pendapat yang berbeda dengan 7 orang hakim lainnya. Apa nih pendapatnya yang berbeda? Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, kami berpendapat bahwa pasal 169 huruf N, pasal 222 dan pasal 227 huruf I, Undang-Undang 7 2017 sama sekali tidak merugikan hak konstitusional pemohon, sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara akuo, dan Mahkamah seharusnya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Niet ontvankelijk verklaar. Terima kasih Yang Mulia. Jadi dengan keputusan tersebut tadi, kita tahu ya setelah 7 orang majelis hakim itu semua sepakat untuk menolak, dan 2 orang tadi itu dissenting opinion, tapi bukan pada perkaranya, tapi lebih pada harusnya kasus ini legal force secara legal standingnya itu dia tidak punya legal standing, jadi harusnya sejak awal kasus ini ditolak gitu ya. Nah dengan keputusan tersebut secara konstitusi, maka masa jabatan presiden 2 periode itu tidak bisa diganggu gugat lagi. Ini secara konstitusinya ya. Namun kan kita tahu bahwa perpanjangan masa jabatan ini ada kaitannya dengan masalah hukum ya. Jadi dengan keputusan tersebut secara legal formal itu masa jabatan 2 periode itu tidak bisa diganggu gugat lagi. Namun kan kita tahu bahwa perpanjangan masa jabatan ini kaitannya dengan masalah politik, dan ini dikaitkan juga dengan Undang-Undang Dasar, meskipun kalau berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli memang tidak secara tegas diatur masa jabatannya hanya 2 kali. Dalam amandemen itu dengan tegas diatur hanya 2 kali saja. Dan tapi kita tahu kan dalam waktu beberapa belakangan ini ada upaya-upaya semacam itu mencoba untuk mengubah atau pembatasan masa jabatan dari 2 periode menjadi 3 periode, dan pintu masuknya itu memang melalui MPR, karena MPR ini adalah kesepakatan politik ya. Artinya meskipun Mahkamah Konstitusi ini sudah memutuskan semacam itu, ini karena lebih pada mengadili apakah Undang-Undang Pemilu nomor 17 itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak, lebih pada situ kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau kemudian MPR sepakat untuk melakukan perubahan, ya itu tetap saja bisa dilakukan. Tetapi saya kira sekarang ini dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tadi secara legal formal pintunya sudah tertutup. Ini game over permainan dari 2 periode menjadi 3 periode ini. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.